Hari ini hari Minggu tanggal 1 November 2020. Untuk pembacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 2 sampai 4, pasal 9 sampai 14. Untuk pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12a. Saudara-saudara yang terkasih, renungan kita pada hari ini tanggal 1 November 2020. Tekun mengusahakan hidup kudus. Hari ini Gereja Universal merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Sejatinya, semua orang Kristen dari status atau jabatan atau jajaran apapun dipanggil kepada kepenuhan hidup Kristen dan kesempurnaan cinta kasih. Mereka dipanggil kepada kekudusan sebagai tanggapan pada sabda Yesus sendiri. Karena itu, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kekudusan sangatlah mungkin dicapai, sebab Allah mengutus Roh Kudus-Nya dalam hati kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan tenaga, serta saling mencintai seperti Yesus telah mencintai kita. Sikap belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati, kelemah lembutan, serta kesabaran menolong kita untuk mewujudkan kekudusan tersebut. Namun, seringkali kita belum mampu melaksanakannya. Kita masih membutuhkan usaha yang lebih tekun dan kuasa rahmat Allah yang lebih besar. Sekalipun demikian, kita tetap dapat berharap untuk menghayati hidup kudus di tengah dunia ini. Sebab para kudus telah membuktikan hal itu. Penulis kitab Wahyu mewartakan kepada kita bahwa mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar dan telah mencuci jubah mereka serta membuatnya putih dalam darah anak domba. Para kudus adalah mereka yang setia mencintai Allah dalam diri sesama sampai pada akhir hidup, bertahan di tengah pencobaan, bahkan dalam penderitaan, tetap setia pada iman akan Yesus Kristus. Bapa Suci Paus Fransiskus pada peristiwa kanonisasi 7 orang kudus dalam gereja pada 16 Oktober 2016 lalu mengatakan bahwa kanonisasi 7 orang kudus baru dalam gereja bukan karena usaha mereka sendiri, tetapi karena kehendak Allah yang dinyatakan kepada mereka. Setiap orang berjuang hingga titik akhir dengan seluruh kekuatan mereka yang diperoleh melalui ketekunan dan doa. Mereka tetap teguh dalam iman dengan murah hati dan tabah. Hidup kudus itu diuji dan dikembangkan dalam pengalaman hidup setiap hari. Mengacu pada asal katanya, kekudusan berarti dipisahkan. Maksudnya, dipisahkan
untuk menjadi milik Tuhan. Hidup kudus akan tercapai jika kita terus berusaha untuk memisahkan hati dari ikatan-ikatan duniawi dan mempersembahkannya menjadi milik Tuhan. Hati kita bisa terikat oleh kesombongan, egoisme, iri hati, dan harta duniawi. Perlu disadari bahwa kita hidup bukan untuk kenikmatan duniawi, tetapi berjuang untuk mencapai kekudusan. Kita hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Allah. Maka pilihlah selalu Allah dan kehendaknya dalam hidup. Niscaya kita akan mencapai hidup kudus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Yesus memberikan jalan kekudusan kepada kita lewat sabda bahagia. Yesus dengan jelas menyebut berbahagia orang miskin di hadapan Allah. Berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran. Murah hati, suci hati, orang yang membawa damai, dianiaya oleh sebab kebenaran. Yesus tidak sedang menjadikan kita orang-orang yang bersifat permisif terhadap penderitaan dan penganiayaan, tetapi menyadarkan kita bahwa kebahagiaan Kristiani itu berawal dari kesetiaan dalam hal percaya sepenuhnya kepada Allah dalam hidup sehari-hari. Oleh karena itu, berbagai bentuk kejahatan dalam hidup harus dikalahkan dan dimaknai dalam iman akan Yesus. Bukankah salibnya yang kudus telah membawa keselamatan kekal? Demikian juga kita yang tetap setia akan mengalami keselamatan bersama Dia kelak. Mari kita terus bertekun mengusahakan hidup kudus. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih.